Tapi minyak goreng di Indonesia pun tetap mahal harganya, Gue pergilah ke Malaysia, minyak goreng harganya murah. Kebutuhan gula di Indonesia nih pun, banyak. Tapi kalau misalnya masyarakat Indonesia nih banyak yang diabetes, Mbak Yu, paling untung tuh negara Malaysia, Mbak Yu. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Indonesia jadi pengimpor gula terbesar di dunia tahun 2023-2024. Kalahkan Cina dan Amerika. Sumber United States Department of Agriculture. Indonesia tercatat sebagai pengimpor gula dengan jumlah impor mencapai 5 juta metrik ton. Posisi ini menunjukkan konsistensi Indonesia yang telah menjadi pengimpor gula mentah terbanyak sejak 2019. Berdasarkan data USDA, musim perdagangan global yang berlaku dari Mei 2023 hingga April 2024 mencakup Indonesia. Meskipun beberapa negara memiliki pola impor yang berbeda, selain itu Indonesia juga mengalahkan negara-negara besar lainnya seperti China, Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam import gula pada periode tersebut. Memang Indonesia nih paling banyak mengkonsumsi gula, Orang Indonesia banyak makan gula maksud kau? Tak hanya orang-orang aja, pabrik-pabrik pun butuh gula, konsumen-konsumen di luar pun butuh gula. Oh, maksud kau Indonesia nih banyak industri yang memerlukan menyuplai gula. Iya, kau tak usah jauh-jauh lah, Kayak di sekeliling kita nih aja lah. Orang-orang banyak yang jual minuman-minuman boba, minuman-minuman pakai es teh yang pakai gula, kopi pakai gula, semuanya pakai gula. Jualan kue pakai gula, semua pakai gula, Cuman masalahnya, produksi gula di Indonesia ini tidak seimbang dengan konsumsi gula di Indonesia. Tak hanya gula, produksi beras, susu, minyak, garam, semuanya tuh tak seimbang dengan produksi yang ada di Indonesia untuk yang lokal. Padahal kalau misalnya di Indonesia ini kan lautnya besar nih Mbak Yu, pada tetap juga impor garam. Impor garam dari Singapura tak Indonesia nih, Indonesia nih impor minyak dari Singapura, macam Pertalite, Pertamax itu dari Singapura semuanya. Tapi kalau garam aku tak tahu lah. Majulah Singapura. Tapi sekarang faktanya lahan sawit yang ada di Indonesia ini kan banyak. Tapi kenapa semuanya itu punya Malaysia, Iya, pekerjaannya pekerja Indonesia Mbak Yu. Walaupun kelapa sawit ke Indonesia ini lebih banyak daripada kelapa sawit yang di Malaysia, tapi sebagian dari kelapa sawit di Indonesia ini punya asing. Jadi punya negara asing semua rata-rata. Yang setengahnya ya tapi. Tapi minyak goreng di Indonesia pun tetap mahal harganya, Gue pergilah ke Malaysia, minyak goreng harganya murah. Iya, macam minyak kita tuh kan Mbak Yu dulu 12.000 ke Indonesia. Sekarang udah naik pula entah 17 entah 18 sekarang tuh. Nah sekarang nih di Indonesia faktanya adalah minyak jelantah Indonesia nih dikumpulkan, dikirim ke Brazil sama Cina untuk biosolar. Maksud kau nih minyak jelantah yang habis digoreng dengan ibu rumah tangga nih bisa diolah lagi? Engkau nih lambat pengetahuan, lambat informasi juga engkau nih minyak jelantah tuh ada fungsinya, ada juga nilainya minyak jelantah nih Sekarang nih engkau tak payah buang minyak jelantah tuh merata-rata, engkau kumpulkan aja seliter, 2 liter, itu tuh udah ada harganya. 1 kilo harganya bisa sampai 5.000. 5.000 rupiah maksud kau 1 liter minyak jelantah tuh? Iya, 1 liter minyak jelantah hitam tuh 5.000 rupiah. Sedangkan oli motor aja, oli bekas tuh dikumpulkan ada juga nilainya tuh makanya kau kumpulkan. Oli motor bekas tuh untuk apa Mbak Yu dikumpulkan? Kan dah hitam-hitam macam tuh. Macam mana kau nak tukar? Oli bekas motor tuh kalau dikumpulkan, kalau dekat Tanjung Pinang itu jadi bahan bakar untuk pompong yang suaranya pong 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 pong. Nah, macam tuh. Bukannya di orang nih pakai solar Mbak Yu? Solar mahal makanya mereka tuh pakai mesin dompeng itulah. Tapi kenapa Indonesia nih banyak impor gula Mbak Yu? Apa karena pabrik gula nih banyak yang tutup? Selain banyak pabrik gula tutup, kebutuhan gula di Indonesia nih pun banyak. Tapi kalau misalnya masyarakat Indonesia nih banyak yang diabetes Mbak Yu, paling untung tuh negara Malaysia Mbak Yu. Nah, apa pula? Iyalah Mbak Yu, orang sakit gula, sakit ini itu, sakit kanker, semuanya pasti ke Malaysia berobatnya. Tak semua orang Indonesia nih mampu berobat sampai ke Malaysia sana, Tapi Mbak Yu, setidaknya fasilitas pengobatan di Malaysia itu hampir banyak tuh orang Indonesia yang berobat ke sana, yang makai itu banyak orang Indonesia. Jadi kalau orang tuh bilang namanya tuh wisata berobat. Jadi fasilitas pengobatan mereka itu memang dilengkapin dan di-upgrade setiap tahunnya. Pembahasan kita nih udah sangat jauh nih, Mulai tadi dari awal bahas gula, terus bahas sawit, terus bahas apa lagi? Minyak jelantah, oli bekas. Terus sekarang pengobatan ke Malaysia. Ini konspirasi apa sebenarnya nih, Majulah Singapura. Kalau dicek sebenarnya pasokan gula nggak kurang-kurang amat sampai perlu impor. Ini sih biasanya jadi ladang buat tilep duit.
wak wak wak, kata Hasbinur. Tak semua orang Mbak Yu mendapat keuntungan dari hasil impor gula ini. Ada juga yang dapat kerugian. Makanya petani dan pekerja kebun tidak sejahtera. Hampir semua yang bisa dihasilkan di negara sendiri malah lebih praktis beli, kata Fixdem. Karena beli ini lebih murah Mbak Yu daripada bikin. Macam beras tuh, tak semua orang mampu menanam padi. Sebab pengolahan dia ini susah. Pupuk dia mahal, belum lagi kalau cuaca tak bagus. Macam mana nak tumbuh barang tuh? Ya gimana ya Bang, di dalam negerinya juga gak mau meningkatkan kualitas. Jadi banyak perusahaan yang impor, terus giliran gak dilirik dalam negeri, teriak-teriak pemerintah. Padahal kualitas dari hasil mereka gak mau ditingkatkan, kata Ilham Hidayat. Sebenarnya SDM Indonesia ini mampu membuat pabrik gula, misalnya bikin beras segala macam. Cuman karena keadaan, jadinya Indonesia ini beli semua, impor semuanya. Gibran Raka Buming, Prabowo, ayo Pak, kita bisa jadi pengekspor gula terbesar lagi seperti zaman waktu dulu. Pabrik-pabrik gula di Indonesia diaktifkan kembali, kata Hangout. Pabrik gula terbesar kat dunia nih sekarang nih siapa Mbak Yu? Cina ke India? Emang SDM kita aja yang susah mengolah, ribut, pengangguran, tapi dikasih kekayaan yang lebih nggak bisa ngolahnya, kata Happiness It's My Idol. SDM Indonesia ini perlu duit cepat. Berarti kan butuh kerja. Kerjanya ini supaya dapat duit banyak, kerja kat luar negeri. SDM Indonesia nih kalau mau butuh duit cepat, main judol saya, judi online, biar cepat dapat duitnya, bukan kerja di luar negeri. Kalau main judol tuh Mbak Yu udah salah kaprah hidup engkau, tak akan kaya-kaya. Pantas bocil udah pada diabetes. Menteri Kesehatan juga pesanan global, kata Ade Agustian X. Tak boleh seuzon dulu, kita nih tetap harus optimis. Ironis, zaman Belanda, Jawa adalah pengekspor gula nomor 1 di dunia. Tuh, sisa-sisanya banyak pabrik gula dan saluran irigasi dan rel lori untuk tanam tebu dari Banten sampai Banyuwangi, kata Abdi 4778. Jawa adalah kunci, tapi itu dulu. Sekarang pabrik gula nih udah canggih-canggih di luar negeri. Bukan gak mampu bikin gula, perusahaan mau beli ke petaninya langsung aja nggak boleh, harus lewat pihak 1, 2, 3, 4, 5. Harga naik turun, kualitas rubah-rubah. Perusahaan besar lebih pilih harga mahal dikit tapi kualitas dan harganya stabil, kata ID Fotografi Cianjur. Iya, birokrasi kayak Indonesia nih sulit Mbak Yu. Makanya kita apa-apa nih mending impor aja udah. Beli aja semuanya. Tak payah kita ciptakan. Di sini tebu nggak ada harganya. Tebu kualitas bagus pun bingung jualnya kemana. Pabriknya banyak yang tutup, kata Aziz. Di Tanjung Pinang jangankan kebun tebu, orang yang jual air tebu pun sedikit. Bulan puasa aja aku tengok jual air tebu. Nggak diperiksa, padahal lagi surplus. Kelakuan Mulyono begini nih, surplusnya tetaplah impor. Dulu dengarnya suara stop impor, stop impor, stop impor. Suaranya sampai warga Semut pun capek dengernya, kata Jaikin. Kau percaya sangat lah cakap Mulyono tuh. Memproduksi itu sulit dan ribet. Paling gampang emang berdagang, apalagi kalau berdagang sama rakyat sendiri itu gampang banget, tinggal bikin aturan sendiri, kata Arif Hidayat. Iya, kalau tanam tuh sulit Mbak Yu, kena tanam dulu, dah tuh tunggu panen, dah gitu harus harus kasih pupuk lagi, ribet Mbak Yu. Jadi mendingan beli aja. Mulai dari diri sendiri, benahi untuk mengurangi konsumsi gula, itu salah satu cara melawan kerakusan penguasa, kata Blue Biru. Dulu aja tuh ada program free plastik. Sekarang nih aku tengok tabur orang jualan pakai plastik nih. Terus kau tengok nih macam pipet nih. Kalau tercampak dekat laut tuh, tercucuk hidung penyu, macam mana? Siapa nak tolong cabut? Udah mulai sekarang beralih ke stevia, kata Ihsan Muhaimin. Stevia tuh apa benda Mbak Yu? Jadi gulanya tuh lebih rendah kadar glukosanya. Sekarang tak payah lah macam gitu-gitu. Langsung aja kurangi gula. Impor karena Indonesia tidak punya SDA penghasil gula, kata Atman. Siapa cakap? Zaman dulu tuh Jawa yang paling banyak mengekspor gula. Sekarang aja Indonesia yang jadi pengimpor gula terbesar di dunia. Perasaan semua impor, segitu luasnya Indonesia, segitu banyaknya hasil alam. Kalau Singapura impor dan pemasukan dari pajak, gue percayalah. Indonesia sumber daya alamnya kemana? Kata IMC email. Kalau engkau tengok sumber daya alam Indonesia ini memang banyak, tapi ya itulah bocor ke negara mana-mana. Nih kita lihat aja dari kasus usaha susu, contohnya tutup gara-gara pajak terlalu tinggi, kata Yos MNK. Indonesia aja masih impor susu ke Malaysia. Cuma netizen Indonesia ini memang suka tutup mata. Negara Konoha ini mafia papan atasnya sudah merajalela di semua sektor pemerintah, bahkan non pemerintahan. Jadi jangan heran dan kaget kalau semuanya apa-apa impor. Siapkan aja mental menuju Indonesia emas dalam kurung lemas 2045. Tapi aku tetap positif tentang Indonesia emas tuh. Sebab kalau Indonesia ada emas, berarti Singapura nih tembaga.
Apa petani tebu dan aren langka di Indonesia sampai nggak bisa memenuhi kebutuhan lokal, kata Kanjeng Fikar. Petani gula Indonesia ini memang ada, tapi tak banyak. Padahal memang salah pemerintah. Coba kalau pemerintah kasih wadah buat rakyatnya, diajak kerjasama kayak atau apalah, pasti hal-hal begini nggak akan terjadi. Tapi kan dari dulu juga pemerintah kita bisanya cuman kasih solusi jangka pendek. Giliran begini masanya ya nggak mau disalahin, kata Son of Net. Yang penting ganti pemimpin, ganti semua kebijakan Mbak Yu. Jadi kena ulang lagi dari awal, riset. Indonesia itu negara kaya raya dan banyak sumber daya alam, tapi Tuhan itu adil, makanya otak penduduknya di-nerf, kata Ardilians. Kan aku udah bilang, Indonesia emas, Singapura tembaga. Akibat jajan manis yang meningkat, makanan dan minuman, alhamdulillah jarang minum gula di tahun 2024 ini, kata Swinky. Kalau udah sakit gula, berobatnya ke Malaysia. Majulah Singapura.